Jadi semua aktivitas yang dibimbing oleh iman dan menuntun amal, maka amalnya punya sifat soleh namanya. Dari mata turun ke lisan, jangan sampai ke hati dulu kan ya. Dari mata turun ke hati, kadang lewat lisan dulu kan ya. Nah, pakai lisan turun lagi ayat. Bahkan hadis Nabi tegas, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au asmut. Nah, Anda tahu hadisnya, siapa yang mengaku merasa beriman kepada Allah dan yakin akan dihisab di hari kiamat, maka dia akan menuturkan lisannya pada yang baik saja. Kalau tak mampu dia berkata baik, dia akan diam. Coba sekarang betapa banyak orang mengaku beriman tapi tak mampu imannya menjaga lisannya. Pasti ada problem di situ. Pasti ada problem. Sudah berapa lama selama hidup mencela orang lain, berkata-kata yang kasar, senang berselisih dengan kata-kata yang kotor. Padahal Allah sudah pesan, jangan berselisih, ya, jangan saling mencela, jangan bikin hoax. Itu kan perbuatan lisan yang sekarang banyak diwakilkan lewat tulisan, lewat tangan. Makanya di hari kiamat tangan itu disebut bicara. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, kan? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Baik. Nah, sekarang Allah sudah kasih isyarat akan ada masa lisannya memang diam, tapi tangannya nggak mau diam. Ya, bikin status yang nyakitin hati orang, saling sindir lewat tulisan-tulisan di media sosial. Nggak nyangka ya si dia, padahal nyangka tuh. Kan orang yang bilang nggak nyangka itu sedang menyangka kan? Ya kan? Nggak nyangka ya, sedang nyangka itu. Ya. Jadi semuanya itu berjalan keseluruhannya. Turun ayat di situ. Quran surah ke-49 itu kan Al-Hujurat. Hei, mana Qurannya? Ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Sepanjang beriman pasti gak akan saling mencela. Sekarang betapa banyak bahkan di tempat-tempat majlis taklim, majlis ilmu, ikut pengajian, kok bisa saling mencela? Itu sifat iman bukan di dalamnya. Kan? Saling merendahkan. Ya, dan seterusnya. Nah, ini baru yang basic gitu. Baru yang basic. Jadi kalau betul-betul sinyal iman kita kuat, dia akan memberikan pancaran ke dalam diri kita. Makanya nanti akan nampak di wajahnya, akan nampak cahaya. Cahaya yang dimaksudkan tuh aura-aura kebaikan. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yamtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim. Tuh. Jadi selalu ada pancaran aura kebaikan. Jadi ada orang yang insan beriman tuh semakin tinggi imannya. Kadang kita lihat wajahnya aja udah tenang. Kadang-kadang kita punya masalah, lihat wajah orang itu aja kayaknya udah hilang masalahnya itu. Ya. Ada yang menarik. Dulu para ulama kita itu biasanya kalau sedang futur istilahnya itu, ada kejenuhan, capek, lelah, itu kadang-kadang cuma datang ke majelis si fulan untuk lihat orangnya aja. Setelah itu tenang lagi, balik lagi. Ya. Sekarang teknologinya makin tinggi kan. Kadang lihat fotonya aja selesai gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang berkebalikan, disebut namanya aja udah mual mau muntah gitu kan. Nah, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, ini gambaran-gambaran yang terlihat sederhana tapi nyata. Nyata. Dan itu produk amal soleh. Jadi dari iman muncul amal soleh. Nanti setiap amal soleh ini punya nilai. Ini yang saya maksudkan di awal tadi. Di sisi Allah. Allah yang memberikan nilai, bukan kita. Kalau kita memberi nilai, pandangan, sifatnya masih relatif. Mas Adrian bisa bilang misalnya, ini Bintaro tempat yang paling bagus. Tapi bagi orang Bekasi, enggak itu kan. Galaksi lebih tenang misalnya kan. Ya kan? Bisa berbeda. Ya, jadi penilaian itu bisa tidak sama. Ada yang senang putih, ada yang senang biru. Ya, ada yang senang pink, ada yang senang merah, macam-macam. Manusia itu enggak ada yang standar. Karena itu Luqman Al-Hakim mengajarkan pada anaknya, kalau sudah kita konsisten dengan satu hal yang baik, jangan terlalu banyak mendengarkan pembicaraan orang.